Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi terakhir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menunaikan tugasnya, menyampaikan wahyu, memberi kabar gembira dan menyampaikan peringatan. Beliau disakiti dan bersabar, mengajar dan menyampaikan perintah. Itu semua beliau lakukan di musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, di waktu siang dan malam, tanpa lelah dan bosan. Sehingga jiwa-jiwa yang dulunya liar tunduk kepadanya, hati-hati yang dulunya keras membatu menjadi lunak karena nasihat-nasihatnya, dan hati yang sebelumnya gelap gulita menjadi bersinar karena cahaya petunjuknya. Allah subhanahu wa ta'ala membekali Nabi dengan mukjizat yang menakjubkan agar menjadi bukti kejujuran dan kebenarannya. Oleh karenanya, di kesempatan khutbah kali ini, khotib dari atas mimbar akan menyampaikan beberapa tentang mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang muncul di masa hidupnya sangat banyak sekali. Satu pendapat menyatakan bahwa jumlahnya antara 1000 hingga 3000 mukjizat. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menegaskan, ma a'tallahu nabiyyam mu'jizatan illa wa a'ta Muhammadan mithlaha au a'zama minha. Yang maknanya, Allah tidak memberikan kepada seorang nabi suatu mukjizat kecuali Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat yang serupa dengannya atau yang lebih agung darinya. Kemudian dikatakan kepada Imam Syafi'i, Allah memberikan Nabi Isa mukjizat menghidupkan orang-orang yang telah mati. Maka beliau menjawab, Muhammad diberikan mukjizat tangisan pangkal pohon kurma sehingga suaranya terdengar, dan ini lebih agung dari mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa. Sebagaimana hal tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Saudara-saudara seiman, di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pohon yang berjalan menghadap kepadanya dan memberikan kesaksian untuknya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami sedang bersama Nabi dalam sebuah perjalanan, lalu datanglah orang Arab pedalaman. Ketika ia sudah dekat dengan Nabi, maka Nabi bertanya kepadanya, kemanakah engkau akan pergi? Kemudian orang itu menjawab, ke keluargaku. Nabi pun bersabda, apakah engkau mau aku tunjukkan kepadamu kebaikan? Ia pun menjawab, kebaikan apakah itu? Nabi mengatakan, yaitu engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Orang Arab itu mengatakan, adakah yang bersaksi membenarkan apa yang engkau katakan itu? Nabi Muhammad SAW mengatakan, pohon ini. Maka Nabi memanggil pohon tersebut yang ada di tepi sebuah lembah. Maka pohon itu berjalan membelah tanah, tetap dalam kondisinya yang tertanam di dalam tanah, berjalan menuju baginda Rasulullah SAW hingga ia berdiri tegak di hadapan Nabi. Lalu Nabi memintanya bersaksi 3 kali, dan ia bersaksi seperti apa yang dikatakan oleh Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara mukjizat Nabi
adalah memancarnya air dari sela-sela jari beliau yang disaksikan dengan mata kepala oleh beberapa sahabat di beberapa kesempatan, sebagaimana hal tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan bola mata Qatadah setelah terlepas dari tempatnya. Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa sahabat Qatadah bin An-Nu'man, beliau terkena musibah pada saat melakukan perang Badar. Mata beliau terkena panah sehingga bola matanya terlepas dan jatuh ke bagian atas pipinya. Kemudian beliau ingin memotongnya, lalu bertanya kepada para sahabat, dan para sahabat menanyakan hal tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Qatadah, lalu setelah itu bola mata Qatadah diletakkan di telapak tangannya dan kemudian beliau menekannya dengan telapak tangannya ke tempatnya semula. Maka seketika itu mata Qatadah sembuh sehingga ia tidak mengetahui lagi mana di antara kedua matanya yang terkena panah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentang mukjizat ini para ulama mengatakan bahwa mukjizat tersebut lebih utama dan lebih agung dari mukjizat para nabi sebelumnya. Memancarnya air keluar dari tulang, urat persendian, daging dan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih menakjubkan daripada memancarnya air dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa. Hal ini dikarenakan keluarnya air dari batu adalah sesuatu yang maklum terjadi. Berbeda halnya ketika air keluar di antara darah dan daging. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mukjizat berikutnya yang tidak kalah menakjubkan adalah terbelahnya bulan menjadi dua bagian. Satu bagian di belakang gunung dan satu bagian lagi di bawahnya. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat datangnya hari kiamat itu dan telah terbelah bulan menjadi dua bagian. Sebagaimana hal tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Alangkah termuliakannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dikuatkan dan dibekali oleh Tuhannya dengan mukjizat-mukjizat yang menakjubkan, sehingga menjadi dalil yang jelas dan bukti yang nyata yang tak terbantahkan yang menunjukkan akan kejujurannya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sungguh beruntung orang yang meneladaninya, sungguh beruntung orang-orang yang membela agamanya dan menghidupkan sunnahnya. Mudah-mudahan di bulan Maulid, bulan yang penuh berkah ini, kita diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan marilah kita berbahagia dengan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin.